Ah. Gimana? Di dalam Masih ingat Pak Pendeta. Tap dan give, tap and give. Tisu mana tisu? Hancur. Ini gara-gara Aki Musa ini Pak Pendeta. Pak Pendeta gara-gara Aki Musa. Kristen jemaatmu itu menghilang semua. Ini nih marahin ini Pak Pendeta, ini Aki Musa ini. Gara-gara dia itu perpuluhanmu hancur sehingga kamu harus terjun joget-joget. Marahin dia Pak Pendeta. Gara-gara dia ini Pak Pendeta joget-joget di TikTok. Karena lucu ya. Nah kan memang sebenarnya ya di dalam kekristenan itu sekolah pun tinggi-tinggi sampai ke Cambridge, sampai ke Tel Aviv. Kalau yang dipelajari itu hanya teori, maka yang ada ketika mereka lulus pun tidak ada bedanya dengan jemaatnya, karena semuanya tuh berdasarkan teori. Ya, teologis itu kan artinya teori. Jadi teori-teori itu yang ada ketika praktekkan di atas mimbar, itu mereka ngarang cerita. Ya teori itu tadi. Karena teologis, katanya teologis itu kan teori. Jadi teori-teori untuk berbohong, mengeksegesis yang tidak ada, disambung-sambungkan ayat, yang dimana ayat itu tidak berkesesuaian, tidak cocok pun dicocok-cocokkan, pemerkosaan lah istilah kata begitu. Ayat-ayat itu mereka perkosa dan diperkosanya dengan ngarang cerita itu. Silakan Aki. Lu, ini udah terjambak itu Pendeta ada di bawah. Naiklah Pak, janganlah begitu, manipulasi, cocok. Makanya itu. Cocok-cocokkan. Ya itu pendeta menghapus segala. Pendeta menghapus segala itu ya itu ketika berdebat tidak berani, berdebat dengan umat Muslim tidak berani, tapi ketika berdebat sesama Kristen mereka sama-sama membidatkan, sama-sama saling menyesatkan. Itu. Coba Bapak Pendeta, ayo kita diskusi yang kita berdebat secara bermartabat Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ini kan seorang gembala. Izin Aki Musa, kalau beliau tidak bisa lagi dialog. Begini, tunggu dulu Pak Pendeta. Tunggu dulu Pak Pendeta. Saya mau bicara dulu sama Aki Musa. Aki Musa, beliau ini tidak bisa lagi dialog. Karena kenapa? Kabel-kabel otaknya putus gara-gara kau. Perpuluhan hancur, dia harus terjun dulu di medan untuk joget. Bapak Pendeta, izin dulu Aki Dalbo. Izin dulu Aki Dalbo. Aki Dalbo, saya izin dulu. Bapak Pendeta, marilah kita berdiskusi ataupun berdebat secara bermartabat. Anda melindungi keimanan jemaat Anda, kami melindungi jangan begitulah Bapak Pendeta. Bapak ini kan adalah seorang panutan kan di dalam kekristenan. Seorang gembala ini kan panutan bagi jemaat. Nah, di sini ayo kita secara ilmiah ya, secara teologis pun boleh. Ayo. Jadi biar apa Bapak Pendeta? Iya, apa yang Bapak Pendeta pertanyakan apa rupanya? Ada 3 tadi. Yang apa saja? Berapa jumlah istri nabimu? 9 apa 13 apa 20? 9. Yakin deh? Yakin. 13 kemah?
Ya kalau 13 mungkin ada yang tidak tercatat atau mungkin saya yang kurang mempelajari. Karena tunggu dulu Bapak Pendeta, di dalam Islam itu ilmu sangat luas ya, bahkan lebih luas dari seluasnya lautan. Sehingga mungkin ada yang saya baca terlewatkan atau mungkin saya belum sampai ke sana. Karena buku-buku literatur Islam itu sangat banyak dan sangat luas. Nah, terus yang satu lagi apa Bapak Pendeta? Apalagi? Yang dua apa lagi? Yang kedua, kenapa nabimu tidak memiliki anak laki-laki? Bapak Pendeta, sudah kami jawab. Nabi kami mempunyai putra laki-laki ada, tapi meninggal di saat kecil, di saat bayi. Itu ya, itu meninggal Pak Pendeta. Maksudnya perkataan bagaimana? Bapak Pendeta, Anda bertanya saja bingung, apalagi nanti menjawab. Ya, sabar Bapak Pendeta, jangan marah-marah. Bapak Pendeta, asal dari mana Bapak Pendeta bermarga? Orang gila. Bapak Pendeta, apa marganya? Ketawa terus, jangan buka komal. Bapak Pendeta, apa marga Bapak? Bapak Pendeta yang saya hormati. Urusanmu. Apa urusanmu hanya marga? Tidaklah, manalah tahu satu marga dengan saya kan begitu. Najis. Jangan begitu Bapak Pendeta, itu ajaran kasih seperti itu Bapak Pendeta. Jangan Kasih hilang teman-teman di bawah. manusia. Kasih mawar dia, kasih kopi. Meraju dia meraju. Kasih kopi lah. Bapak Pendeta, kasihilah manusia ya sebagaimana Udah, kamu kau berisi, mengasihi kau. dirimu sendiri. Di Dan mana kasihilah dalilnya? musuhmu. Di mana? Iblis Di mana? iblis Di mana? saja Di di mana? dalam Kristen itu disuruh dikasihi Bapak Pendeta. Oh ini ngaku-ngaku apologet. Ini izin dulu teman-teman ya. Langsung Bapak sih. Pendeta yang terkasih, yang terhormat. Kita ya kembali ke adab ya. Begini Pak Pendeta, pertanyaan simpel saya. Simpel, saya menghormati Anda. Sejak kapan Anda mulai mengalami gangguan jiwa? Kau tuh yang gila. Kau miring. Sejak kapan? Sejak kapan, Abang? Sejak kapan Abang Aku apologet. mengalami gangguan jiwa? Aki Dalbo. Sekarang cari perpuluhan agak susah, agak direm-rem sedikit supaya awet. Iya, silakan. Jadi, Saya mau tanya. Sakit perut saya. Jadi Bapak Pendeta, ini tadi pertanyaan yang kedua. Nah, yang ketiga apa Bapak Pendeta? Gak ada kau tunjuk dalil atau hadis atau ayat. Bapak Pendeta, Tunjuklah dulu adikku Musa. Wah, Bapak Pendeta saya tadi sudah sampaikan. Boleh sadar Bapak dia. Pendeta tadi sudah saya Mencoba sampaikan sabar kalau dengan kalian, ya. kalau istri Nabi berapa yang tercatat, kalau saya yang membaca itu 13. Entah kalau Bapak Pendeta membaca 13 itu 9. Aku ralat. iya. Mendengarkan Bapak Pendeta. 13. Kalau yang saya baca itu 13, tapi kalau Bapak Pendeta membaca itu 13, kalau yang saya baca itu 9. Kalau Bapak Pendeta yang membaca itu 13, mungkin saya yang kelewatan atau mungkin saya belum sampai ke sana ketika saya membacanya gitu. Jadi kafir. Nah, terus ini pertanyaan kedua, masalah putra Nabi meninggal itu di saat kecil, namanya Ibrahim. Nah, terus Bapak Pendeta sendiri bertanya yang ketiga apa? Yang ketiga apa Bapak Pendeta? Kan ada 3 pertanyaan itu. Kau tak bisa jawab. Iya, diuraikan dulu, dipertanyakan dulu. Nanti kalau memang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya bilang tidak. Turun. Awas gua berlama-lama dengan orang bodoh. Bapak Pendeta, jangan jawab. begitu. Anda kan seorang gembala.
Nabi Muhammad Seorang meninggal. gembala itu menjadi Tidak panutan dikubur bagi yang sampai digembalakan. 3 hari. Domba-domba Anda nanti bisa lari ke gembala lain. Habislah perpuluhan Anda kalau Ya, begini caranya. Izin lagi teman-teman, Pak Pendeta yang terhormat. Tadi pertanyaan saya itu ya kan nggak masalah. Pertanyaan kedua saya, apa tindakan keluarga Bapak sejak Bapak mengalami gangguan jiwa? Tahu ya. Kamu yang gila. Otak kau nggak ada. Saya nanya Pak, apa tindakan keluarga ketika Bapak mengalami gangguan jiwa? Apakah mereka membiarkan Bapak joget-joget gitu loh? Tap and give, tap and give, tap and give. Ini apakah keluarga membiarkan atau gimana Pak Pendeta? Udah kau di. Apakah gara-gara Aki Musa yang banyak cakap, kau menyadarkan dalbo. domba-domba Anda sehingga Jangan perpuluhan banyak cakap, hancur kau itu dalbo. menjadi asbab? Dalbo. Tunggu dulu, itu menjadi asbab akhirnya Anda mengalami kerusakan saraf. Nah, pertanyaan saya simpel. Apa Burung kau tindakan tuh yang keluarga? rusak. Saya peduli dengan Anda ini, saya sangat peduli. Burung kau yang Apa sarafnya tindakan rusak. keluarga? Kalau keluarga tidak punya tindakan, biarkanlah kami yang bertindak. Mengirimkan satu ambulans untuk Itu aku Dalbo. Ada tamu. Antum sapa dulu. Manalah tahu beliau mau, kalau beliau Kristen yang baru datang nih, saudara kita yang baru datang. Manalah tahu beliau Bukan Kristen. Muslim. Mau bertanya, Assalamualaikum. tanya kata cemana itu Aki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bandalbo. Musa. Gimana kau Pak? kan- Anda harus bertanggung jawab, pasien Anda barangkali ini. Kau gak ada ilmu, kau dalbo. Gak ada ilmu. Gak ada ilmu. Gak ada Bapak, ilmu. oh ya Bapak Pendeta, ketika Yesus itu konon Jangan katanya disalibkan. tanya-tanya. Ditanya kau nanya. Bodoh. Lah tadi saya suruh menanya 3 hal. Anda bertanya katanya 3 hal. Kau yang ketiga Saya belum jawab. kau jawab. Kalau memang saya mampu Yang jawab, saya akan ketiga jawab. belum Kalau kau tidak, jawab. saya akan katakan tidak, Bapak Ya, Pendeta. jawab. Karena di dalam, iya, pertanyaannya apa saja? Yang 2 Astaga. sudah saya jawab tadi. Yang terakhir, yang ketiga apa? Kau tuli rupanya. Iya, saya baru naik Bapak Pendeta, dan Bapak Aku Pendeta ulang menanyakan lagi. baru 2 hal Aku ulang. dengan saya. Yang ketiga, kenapa ketika meninggal ditunggu 3 hari baru dikubur? Itu udah bau. Siapa bilang Bapak Pendeta di dalam Islam itu malah justru diharuskan dipercepat, bukan seperti di dalam Kristen. ini Di, Islam di apa dalam Islam? Kristen mesti dinyanyi-nyanyikan dulu, mesti digitar-gitarkan dulu. Dengar ya. Ustadz Kalau di dalam Islam itu orang meninggal itu wajib harus segera dimandikan, disolatkan, lalu dikuburkan agar tidak menjadi fitnah. Nah, di dalam Baginda Kristen itu malah baginda justru itu ada 3 yang hari sampai nggak berpuluh-puluh dikubur-kubur. tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun itu tidak dikuburkan. Contoh macam di Tanah malah. Toraja itu Bapak Pendeta. Di Tanah Toraja itu apabila mana seorang keluarga yang ditinggalkannya oleh kedua orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal, lalu anak-anaknya ataupun sanak familinya belum mampu untuk mempestakan pemakaman, maka dia akan didudukkan, sang mayat itu akan didudukkan, lalu diikat dengan kain. Itu bisa berpuluh-puluh tahun kalau keluarganya ataupun anak-anaknya belum mampu untuk memestakan pemakaman Bapak Pendeta. Itu gimana tuh Itu Bapak Pendeta? tradisi, bego, tradisi. Waduh. Nah, sekarang di dalam Islam tidak ada tradisi itu Bapak Pendeta. Nah, bahkan di dalam Kristen ya, yang orang Batak sekalipun, ketika sanak familinya itu belum menjumpai sang mayat, maka biarpun sampai 100 tahun kalau belum semuanya berkumpul, belum dapat menyaksikan sang mayat, maka belum dapat dikuburkan. Nah, itu gimana itu Bapak Pendeta? Apakah itu akan dikata itu budaya atau tradisi Bapak Pendeta? Udah dijawab, itu tradisi. Oh, tradisi Bapak Pendeta. Nah, kalau tradisi, kalau bertentangan dengan kitab suci, apakah itu akan dikata bahwasanya Kristen ini adalah pengikut Yesus Bapak Pendeta? Astaga, orang ini.
Bodohnya minta ampun, bodohnya minta Ya, ampun. ya, izin, Bapak, izin kalau Anda yang tidak mau pintar menjawab ya dijelaskan, ya. sudahlah. Bodohnya Kalau minta ti- ampun, ya Ya Allah. oke, kalau minta ampun ini saya mau nanya. Ini nih bentuk rasa peduli kami. Pak Pendeta Jangan yang dulu. terhormat. Wah, Tunggu. bodoh. Jangan dulu menggonggong. Ini belum ada apa-apa saya. Saya bantu peduli Nggak dengan ada Anda. undangan kelep. Begini Pak Pendeta yang terhormat. Pertanyaan simpel saya. Kenapa 3 hari? Pak Pendeta sudah berapa bulan Kenapa atau dikasih sudah berapa kubur? tahun Pak Pendeta menjadi orang gila? Silakan. Kenapa nabimu? Nabimu juga dikatakan orang gila. Wahai kaum yang menerima Al-Quran, sesungguhnya kamu orang gila. Kalau Bisa kalau pertanyaan di simpel dalam saya. Al-Quran yang mengatakan orang gila itu orang kafir seperti Bapak Pendeta. Tapi ketika Yesus itu sanak keluarganya, sanak Kalau itu familinya, olo-oloan, keluarganya kenapa dicatat? mengatakan Kenapa bahwasanya dicatat di Yesus itu tidak waras lagi, Bapak Pendeta. Menghabiskan Kalau makan, itu- masuk ke rumah-rumah orang, bodok, di rumah orang bodok. menghabiskan makanan sampai orang yang Bodok. datang belakangan tidak kebagian itu Bapak Pendeta. Gimana itu Bapak Kalau Pendeta? itu caci maki, kenapa ditulis? Bodoh. Yang mencaci maki itu siapa? Bapak Pendeta? Ini izin dulu. Saya bacakan satu dalil. Ini Ya, sepertinya Pak baik, Pendeta ini. kalian. Saya mau jawab pertanyaan Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, Menerima. jangan kambuh dulu Pak Pendeta. Sesungguhnya kalianlah orang Pada gila. waktu itu ada Ya. beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengarkan hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Ini dipaksa. Mana dalilnya? Di Markus 3:21. Pak Pendeta, sabar. Sabar. Anda boleh gila, jangan berlebihan. Kita bilang Belum lagi Bapak Pendeta. Dalam Bible tertulis bahwasanya orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila, Bapak Pendeta. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu orang gila, Bapak Pendeta. Itu tertulis di dalam Markus 5 nomor 5 hingga 6. Jadi orang-orang gila lah, orang yang kesurupan setan lah, yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu Bapak Pendeta. Gimana itu Bapak Pendeta? Musa, kau jawablah Musa. Kenapa Lah, sudah tuh? dijawab. Nggak Sudah jawab. dijawab Bapak Pendeta. Kenapa 3 hari nggak dikubur? Kenapa? Bapak Pendeta sayang. Aduh, cemana ini? Abangku sayang. Ini Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta. Kuwata itabilahi alatim. Ngomongnya tidak usah dipencet hidungnya. Hidungnya pakai dipencet segala, Bapak Lagi Pendeta. Musa Bapak Ita. Pendeta. Bapak Pendeta. Bapak Pendeta begini. Udah nggak bisa jawab. Ya udah. Tunggu dulu Begini kawan. Bapak Pendeta. Tunggu dulu Pak Izin dulu. Pendeta. Aku Tunggu dulu. Cari Tunggu dulu, cuma aku aja. dulu. Tunggu dulu. Ini nggak ada ilmu. Nanti saya undang Pak Suma di sini. Tunggu dulu. Nggak ada ilmu. Satu aja pertanyaan saya. Saya tidak bertanya perkara akidah Anda. Saya tidak bertanya itu. Saya hanya mau bertanya, Pak Pendeta, selama Anda jadi orang gila, berapa kali mandi? Itu aja pertanyaan saya, Bang. Selama Anda ditetapkan menjadi orang gila, berapa kali mandi? Itu loh. Udahlah, kau banyak ngomong dah lu. Bapak Pendeta. Ngomong sama kau. Gini, Bapak Ada Pendeta. ilmu. Ada ilmu. Bapak Pendeta. Mampus. Bapak Mampus. Pendeta ini mempertanggungjawabkan iman Kristen loh Bapak Pendeta. Jikalau Bapak Pendeta seperti ini dalam dialognya, maka jemaat pun akan malu. Pindah nanti Bapak Pendeta. Mereka pindah ke gembala lain. Cemana nanti? Nanti jangan pula gigi Bapak Pendeta merapat gara-gara perpuluhannya berkurang, ya domba-dombanya lari ke gembala lain. Kalau begini caranya. Coba Udah. pertahankan iman. Ini aja, Ki. Ada ilmu. Pak Pendeta, izin Pak Pendeta yang terhormat. Biasanya Pak Pendeta live itu, NGP itu jam berapa nanti saya mau ke sana?
Tap NG gitu. Banyak omong kau, banyak omong. Oh, ya, banyak omong. Kau ini meraju melulu sih, gimana sih? Kau jawab. Kapan? Tiga Kapan pertanyaan labnya? itu ya. Saya ini Kau tanya enggak ke mengajak Ustadzmu Anda. ya. Kau tanyakan ke Kapan Ustadzmu sih? ya. Kapan? Kapan buka Komal? Saya hanya mau gift untuk membeli tisu karena biasanya Bapak apa itu yang dilap-lap itu? Apakah ingus atau apa? Itu saya mau bantu. Nah itu Nah, tadi, kan? itu tadi, Hancur pendeta jadi olo-oloan karena apa ya itu tadi lah mereka memamerkan kebodohan. Seandainya pun datang jangan dengan amaran, datanglah dengan persahabatan di mana Komal dibuat ya untuk ajang silaturahmi antar agama. Jangan datang dengan kemarahan, datang dengan kebencian yang akan merugikan kekristenan itu sendiri, apalagi seorang pendeta. Kewajiban seorang pendeta itu wajib untuk menghalau dan menjaga supaya iman Kristen bagi jemaatnya itu tetap terjaga. Bukan malah ngelantur ke sana kemari, malulah jemaatnya, ya kan? Masa waduh pendetaku begini nih kualitasnya, cemana dia akan menginjili umat? Bagaimana dia akan mengembala domba-domba yang tersesat kalau sebagai gembala kualitasnya begini, sekolah pun tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya hanya memaki-maki di dalam berdebat, di dalam diskusi tidak ada guna. Ya itulah maka saya sarankan untuk Bapak Pendeta siapa tadi itu namanya tuh. Nah itu harus lebih pandai mawas diri, lebih pandai untuk menjaga lidah, menjaga lisan supaya iman Kristen terjaga Bapak Pendeta. Bukan begitu caranya, bikin malu aja. Oke silakan lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dalbo. Selamat pagi, Assalamualaikum wabarakatuh. Pagi telah diselamatkan. sehat-sehat rezekinya.